Tahu nggak apa yang terjadi setelah Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj? Ya, keesokan harinya Rasulullah mulai menceritakan apa yang terjadi semalam. Beliau bilang bahwa beliau diperjalankan oleh Allah dengan buraq ke Masjid Al-Aqsa, bertemu para nabi, naik ke langit bertemu Allah, dan menerima perintah sholat. Orang-orang yang mendengarnya langsung kaget. Mereka yang beriman seperti para sahabat merasa takjub dan yakin akan kebenaran beliau. Tapi beda cerita dengan kaum Quraisy. Orang-orang Quraisy yang sejak awal sudah nggak suka dengan dakwah Rasulullah langsung ngegas. Mereka bilang, mana mungkin perjalanan ke Syam aja butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kok bisa kamu ke Palestina dalam semalam? Mereka tertawa, mengejek, dan bilang Rasulullah sudah nggak waras. Dan ini adalah salah satu momen yang bikin mereka makin berusaha untuk menjatuhkan Rasulullah. Karena merasa cerita Rasulullah nggak masuk akal, kaum Quraisy mencoba membuktikan bahwa beliau berbohong. Mereka nanya hal detail tentang Masjid Al-Aqsa, tempat yang kebanyakan orang-orang Mekah dan Rasulullah juga belum pernah ke sana secara fisik sebelumnya. Tapi Allah Maha Kuasa. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah diberi penglihatan tentang Masjid Al-Aqsa. Jadi, ketika ditanya soal jumlah pintu, bentuk bangunan, dan hal-hal lainnya, Rasulullah menjawab dengan tepat. Mereka yang tadinya penuh percaya diri, langsung nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi tetap aja mereka nggak mau percaya. Di tengah ejekan kaum Quraisy, mereka mencoba mengadu ke Abu Bakar, sahabat dekat Rasulullah. Mereka pikir Abu Bakar bakal goyah imannya kalau mendengar cerita ini. Tapi respon Abu Bakar bikin mereka terdiam. Saat ditanya, Abu Bakar dengan santai berkata, kalau Rasulullah yang bilang, aku percaya. Bahkan aku percaya hal yang lebih besar, bahwa wahyu dari langit turun kepada beliau setiap saat. Sejak saat itu, Abu Bakar diberi gelar Asy-Syiddiq, atau orang yang membenarkan, karena ia langsung percaya tanpa ragu. Setelah kejadian itu, Rasulullah mulai mengajarkan umat Islam untuk melaksanakan sholat. Awalnya, sholat ini diperintahkan 50 kali sehari. Berkat saran dari Nabi Musa, akhirnya menjadi 5 kali. Meskipun 5 kali, pahalanya tetap setara dengan 50 kali. Masya Allah. Setelah Isra Mi'raj, Rasulullah melanjutkan dakwahnya dengan lebih semangat. Umat Islam mulai menjalankan sholat sebagai ibadah wajib. Dan ini mengingatkan kita bahwa sholat adalah cara terpenting untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.